أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Malam hari raya Natal, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahut. Pada malam hari raya inilah ayahmu pergi dan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya, kenapa masih ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. aku merasa ia masih ingat kepada kita. Mintarsih, kemana Bu? Mintarsih keluar tadi mengantar jahitan Natal. Mintarsih masih juga mengambil jahitan Bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi batik bola sekarang? Biarlah Natal, karena kalau dia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibumu mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan Bu? Bagaimana dengan lamaran itu Bu? Mintarsih nampaknya belum mau bersuami Narto, tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus mendesak itu saja. Apa salahnya Bu? Mereka kan uangnya banyak. Ah, uang Narto. Maaf Bu, bukan maksud aku mau menjual adikku sendiri. Ah, aku jadi mata duitan. Ya mungkin karena hidup ini penuh dengan penderitaan. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang Narto. Tidak Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuami seorang hartawan. Tidak, cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsih semestinya lah bersuamikan orang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus Bu, ada harta, ada budi. Dimanalah dicari Narto? Adik kau Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsih harus menderita pula. Sejak kecil Mintarsih sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini Bu. Harus, ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja. Sudah Mintarsih nanti datanglah giliranmu Narto. Aku kawin Bu. Belum bisa aku mikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Tak tahu apa yang semesti aku kerjakan. Tetapi Maimun ngabak benar pulang hari ini Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul Bu itu. Maimun yang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolah lebih lanjut lagi. Tapi kalau dia mau bekerja keras, tentu ya akan menjadi orang berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda denganmu? Ah, dia itu cuma teman sekerja Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau Narto. Meski ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Ah, buat apa memikirkan kawin sekarang Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi
nanti kalau sudah beres. Tapi kalau Mintarsih nanti sudah kawin, kau mesti juga Nato. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, kupeluk kalian anak-anakku semuanya, hilang akalku. Sudahlah Bu, buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum, lama menunggu, Bu, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana saja, Mun? Kau sudah berbuka puasa? Kerja lembur, Bu. Alhamdulillah, tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Oh iya, Bu, buat perkawinan Mintarsih nanti. Bang, Mintarsih mana, Bang? Bu, Mintarsih mana ya, Bu? Mintarsih sudah keluar, mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan bapak-bapak tua yang mirip sekali dengan ayah. Waktu Patri berbelanja di sentra tadi, tiba-tiba ia berhadapan dengan bapak-bapak tua itu, Bang. Kaget, karena bapak tua itu seperti yang ayah kenal. Katanya sih bapak tua itu serupa sekali dengan Raden Saleh, Bang. Tapi setelah itu, bapak tua itu menyerahkan diri, lalu menghilang begitu saja di kerumunan orang banyak, Bang. Mana mungkin dia masih ada di sini? Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu semenjak ia pergi malam hari raya itu. Tapi Bu, ada yang mengatakan jika ia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, ia mempunyai toko yang sangat besar di sana dan hidupnya pun sangat mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi setelah itu tak ada lagi kabar dari ayahmu. Apalagi semenjak perang saat ini. Di mana lagi kita dapat bertanya? Bu, emangnya karakter ayah bagaimana sih, Bu? Waktu ayahmu muda dulu, ia tak suka berbelanja. Tidak seperti kau, Maimun. Ia hanya suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjam ke sana kemari, dan seperti itulah ayahmu. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh iya, ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira 4:30. Bagaimana pakaiannya? Pak Tirto bilang, pakaian bapak tua itu kenakan tak begitu bagus, Bang. Pakaiannya jumpang jampi, kopiahnya pun sudah hampir memutih. Kok masih, Bang, dengan lupa ya? Tidak, ingat lagi aku. Semestinya kau ingat, Bang, karena umur Abang pada waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun sama-sama. Sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Iya, habisnya Pak Trito banyak tanya, Bang, tentang ayah. Ayahmu orang yang baik hati. Jika kalau ia di sini, di rumah ini, besok hari raya, pasti ia bisa bersenang-senang dengan anaknya. Jam berapa ini? Seharusnya Mintarsih sudah pulang sekarang. Oh iya, Bang, ada kabar aneh lagi nih, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan orang India, Bang. Ia mengajarkanku bahasa urdu, Bang. Dan aku memberikannya pelajaran bahasa Indonesia, Bang. Dan ia sempat mengajarkanku bernyanyi ala-ala Inde. Dan begini nih, Bang. Belucurian, boleh kanggena. Hai mohon gai, tersenjena. Asik. Teridinjena ilokeme tunergia. Leca-leca. Nah, mantep. Sonia leca-leca. Ya terus? Leca-leca. Oh. Lagi. Leca-leca. Sonia leca-leca. Leca-leca. Oh. Mantap, Mun. Nanti kau ajarkan aku ya. Apa tadi leca-leca itu? Siap, Bang. Nato, Maimun, kalian ngapain sih? Nyanyilah, Bu. Daripada mikirin orang yang sudah hilang, pusing kepalaku. Ya gak gitu juga kali, kalian itu laki-laki, jorok tahu. Assalamualaikum, sudah berbuka puasa semuanya? Waalaikumsalam. Dari tadi kami menunggumu, sudah lama benar. Maaf Bu, tadi di sana memang agak lama, jadi Mintarsih pulang terlambat.
Oh ya sudah, makan dulu. Mintarsi, Bu, apa yang kau lihat di luar sana? Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya, Bang. Waktu kami sama-sama muda dulu, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih ada kenangan yang tak dapat ibu lupakan, Nak. Mungkinkah ayahmu kembali lagi? Bu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan ibu ingat lagi masa yang lampau itu. Gunarto, Maimun, Mintarsi, apakah kalian dengar suara seperti suara ayah kalian? Tina, benarkah ini engkau, Tina? Ternyata mereka dapat tambah dewasa. Saya Maimun, Ayah. Oh iya Maimun, dulu waktu aku pergi engkau masih kecil nak, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona satu ini siapa namamu nak? Saya Mintarsi, ayah. Oh Mintarsi, aku dengar dari kejauhan bahwa kamu mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintarsi, sama seperti ibumu di masa muda. Sekarang tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku pun tak tahu apa yang harus kulakukan. Anak-anak semuanya sudah besar, sudah menjadi orang pandai. Gunarto, dia sudah bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, ia tak pernah absen. Selama masuk kelas selalu menjadi juara 1. Mereka sudah mempunyai penghasilannya masing-masing. Dan Mintarsi itulah, ia yang selalu membantuku menjahit. Ah, ibu bisa saja. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Ayah, Saleh, Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun malang bagiku, toko itu telah habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas menyeretku, saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sementara aku sudah mulai tua, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku. Saleh, Gunarto, maukah kau mengambilkan aku segelas air minum? Hanya kaulah yang tidak. ayahmu yang sedang berbicara itu semestinya kamu berbahagia, nak. Sudah sepantasnya ayahmu kembali dengan anak-anaknya yang sudah tidak lama bertemu. Tak apalah Tina, bila Gurnato nggak mau, kaulah Maimun. Maukah kau memberikan aku segelas air minum? baik Ayah. Maimun, kapan kau memiliki seorang ayah? Gunarto, apa kata kamu? Kami tidak memiliki seorang ayah. Kalau kami memiliki seorang ayah, mengapa hidup kita sengsara? Seperti ini, kami jadi budak orang. Saat aku berumur 8 tahun, aku hampir saja bersama ibu terjun ke dalam lautan. Untung saja ibu cepat sadar, dan kalau kami memiliki seorang ayah, kenapa aku harus jadi budak orang sejak berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah. Kami besar dalam kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan dalam hati ini. Dan kau Maimun, apakah kau lupa saat kau SD? Kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sobek seperti tambal sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalian dengar itu semua. Terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, mana mungkin hidup kita sengsara ini? Tapi Bang, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Saat aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu, dan ibu selalu berkata, ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang harus
menjadi budak orang dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Akan kubuktikan bahwa aku bisa ngasih makan tanpa seorang ayah. Dan aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh bantuan orang yang telah meninggalkan keluarganya dalam keadaan sengsara. Saat ku umur 18 tahun, yang ada di otakku hanya gambaran ayah yang telah sesat. Ia kabur bersama wanita yang telah membawanya ke dalam lembah kebencanaan. Lupa ia kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Bahkan kewajiban hartanya yang ditinggalkannya bertumpuk-tumpuk. Sampai-sampai tabunganku sendiri hilang bersama ayah. Yang tidak tahu diri itu, jika kalau aku mempunyai ayah, maka ayah itulah musuh besarku. Gunarto, Bang. Benar kau ucapkan kata ayah kepada orang tak berguna ini hanya karena ia seorang tua yang datang ke rumah kita dan menyebut dirinya ayah kita. Lalu kau sebut pula ayah kita, padahal ia tidak kita kenal sama sekali. Tidak, Bang Narto, kita adalah dari dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya ayah kita tetap anaknya, Bang, yang harus merawatnya. jadi maksudmu ini kewajiban kita setelah ia melepaskan hawa nafsu di mana-mana dan sekarang ia kembali dalam keadaan tua dan kita harus merawatnya. Aku tidak sudi sama sekali, tidak. Narto, teganya kamu berbicara seperti itu kepada ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang dulu Narto punya seorang ayah, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibangun oleh diri Gunarto sendiri. Aku merdeka seperti merdeka-merdekanya orang, Bu. Memang aku telah banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada kalian. Aku mengakui itu. Dan sebab itulah aku datang pada hari ini. Pada hari itulah aku untuk memperbaiki segala helai dan dosa terhadap kalian. Tapi aku memang benar katamu, Gunarto. Aku seorang yang tak harus diperdulikan. Aku hanyalah orang miskin dan aku tidak berkehendak mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang tidak kehendaki. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi tahukah kamu, Gunarto, betapa sakitnya kau hatiku. Aku yang pernah dihormati, aku yang pernah memiliki uang berjuta-juta banyak, sekarang aku diusir oleh anak kandungku sendiri. Tapi biarlah dalam manapun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan kembali lagi. Ayah, tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan darinya dulu? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, bahkan pukulan darinya. Tapi sebiji jarak pun aku tak pernah menerima kebahagiaan. Tak apalah Maimun, biarlah aku pergi sekarang. Aku kembali hanya mengaku kebahagiaan dan ketenangan kalian saja. Memang inilah jalan yang terbaik untukku. Tidak ada jalan untukku kembali. Ayah, tunggu dulu, Ayah. Apa ayah sudah makan? Apa ayah punya uang? Kemana ayah akan pergi? Di tepi jalan atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis sekarang. Memang sudah 3 hari aku berdiri di depan jalan sana. Memang seharusnya aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Cuman aku dulu pernah tinggalkan. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terayun kembali. Aku sudah tua dan Malam hari raya yang lalu ia pergi dan sekarang ia datang untuk pergi kembali bagaikan ombak yang dimainkan angin kencang. Seperti inilah nasib ibumu, Nak. Bang, bagaimana ini, Bang? Jika Abang memaafkan ayah, esok hari raya, Bang. Hari raya sudah sepantasnya Abang kita saling memaafkan. Abang tidak merasa kasihan. Kemana ia akan pergi setelah itu, Bang? Kemana? Bang, sudah puaskah kamu, Bang, setelah apa yang kamu lakukan kepada ayah? Tidak ada rasa kasihan kamu, Bang, dan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adikmu yang tidak memiliki ayah lagi. Udah, jangan bertengkar seperti ini. Abang suruh ia pergi, itu ayah kita sendiri, ayah kandung kita. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Sudah lama aku mencoba untuk menghilangkan rasa. Dan sekarang kalian tinggal pilih aku atau dia. Tidak, Bang. Aku akan panggil ayahku kembali.
Aku tidak peduli bang, apa yang abang lakukan kepadaku. Kalau perlu bang, bunuh saja aku bang. Ayah harus pulang bang, ayahku harus pulang, ayahku pulang. Maimun! Ayah. Ibu, Misansi, Bang Narto, ayahku, ayah. Bang Maimun, ayah mana bang? Ayah mana? Di mana ayahmu? Sudah tidak kudapatkan lagi bu. Di mana ayah berada? Maimun, Ayah bang. di mana kau dapatkan sarung ini? Lalu, ayah bagaimana dengan ayah? Ayah, maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ayahku harus pulang. Ayahku harus pulang. Ayahku pulang. Di saat ku kehilangan arah, ku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh dari Behind the scene. Jumpang, jumping. Bukan masuk. Astagfirullah. Yang begini nih bang. Boleh ceria. Juga masuk. Orang kata keparakan. Terserah ibu. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tanya orang bu. Kali tidak Bang Narto, kita adalah sekolah. akan kewajiban hartanya yang ditinggalkannya bertumpuk-tumpuk sampai-sampai tabunganku sendiri hilang bersama ayah. Yang tidak tahu diri itu, jika kalau aku mempunyai ayah, maka ayah 10 tahun aku menjadi saudara. Saleh, Aku menjadi kaplan. Dari Saleh. I-L-L-Y. Selly lah.